Piala Dunia U17 sudah di depan mata. Perhelatan akbar antara kelompok umur itu akan dimulai pada 10 November 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di pertandingan pembuka, Maroko akan melawan Panama, sedangkan Indonesia bakal bentrok dengan Ekuador. Akan tetapi meski pertandingan belum dimulai, ada pemain yang dikembalikan ke negaranya karena ketahuan mabuk-mabukan di Bali. Tak hanya itu saja, berikut deretan momen-momen ngagetin peserta Piala Dunia U17. 4 pemain Polandia ketahuan mabok. Hanya tinggal beberapa hari lagi, perhelatan akbar Piala Dunia U17 di Indonesia akan segera dimulai. Terdapat beberapa momen-momen yang tak terduga. Salah satunya datang dari timnas Polandia, di mana 4 pemain mereka ketahuan minum-minum Hummer atau mabuk-mabukan ketika usai menjalani TC di Bali. Para pemain tersebut adalah Oskar Tomczak, Filip Wolski, Jamski, dan Filip Rozga. Bahkan keempat pemain tersebut langsung dipulangkan ke Polandia dan tak diikutsertakan di Piala Dunia U17 Indonesia. Pelatih Brazil kaget usai ngeremehin Stadion Indonesia plus pelatih Ekuador. Sempat meremehkan Indonesia tak memiliki stadion yang megah. Pelatih timnas Brazil U17 Felipe Leal melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan usai baru sampai di Indonesia. Ia mengaku terkejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Bahkan Felipe mengaku sejak drawing group dan penetapan jadwal pertandingan, ia belum sempat mencari tahu di stadion mana mereka akan bertanding. Namun setelah melihat langsung, ia pun terkejut. Indonesia punya stadion semegah itu. Menurutnya ini menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ini sangat gila, saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat, ungkap Felipe usai melihat kemegahan Stadion Jis. Tak hanya Felipe, pelatih Ekuador juga terkejut dengan kemegahan stadion yang dimiliki Indonesia. Bahkan awalnya Diego Martinez mengaku sempat menganggap remeh Stadion Gelora Bung Tomo yang terletak di tengah sawah. Namun Diego Martinez langsung berubah pandangan ketika melihat langsung kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ungkap Diego Martinez melihat kemegahan Bung Tomo. Panama ngamuk 10-0 lawan Bayangkara. Sementara itu sebelum menjalani pertandingan resmi di Piala Dunia U17, beberapa di antaranya telah melakoni laga uji coba dengan klub-klub lokal di Indonesia. Salah satunya adalah Panama yang menjalani laga uji coba melawan klub Akademi Liga 1 Bayangkara FC U19. Namun siapa sangka Panama tampil dengan serius, bahkan mereka ngamuk dengan kemenangan telak 10 gol tanpa balas. Duta Senegal prediksi Indonesia ke final. Timnas Senegal U17 telah menginjakan kaki ke Indonesia untuk ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Rombongan skuad Senegal tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu tanggal 1 November. Duta Besar Senegal untuk Indonesia, Abdoulaye Baro, memberi sambutan langsung pada pasukan Serik Saliodia begitu tiba di Indonesia. Abdoulaye Baro meyakini bahwa skuad timnas Senegal bakal punya pengalaman menarik selama di Indonesia. Abdoulaye Baro tentu berharap Senegal bisa meraih hasil bagus di Piala Dunia U17 2023. Namun dia juga menyimpan harapan agar timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil apik dan bertemu di laga final. Jadi saya berharap kami dapat memiliki kompetisi yang sangat bagus dan pada akhirnya Senegal akan memenangkan piala. Ya, Senegal, Indonesia untuk final. Apakah itu benar? Baiklah, kata Abdoulaye Baro.
Bacuya pingsan. Sementara itu, momen unik lainnya datang dari peraga maskot Piala Dunia U17, Bacuya atau Badak Cula Cahaya, di mana dalam sebuah potongan video, peraga maskot Bacuya jatuh pingsan hingga dikerumuni warga. Pingsannya Bacuya sendiri akibat dari suhu panas yang tak normal yang melanda Indonesia akhir-akhir ini. Tisi di Bali sambil liburan di pantai. Keindahan alam Indonesia, terutama di Bali yang terkenal di dunia, membuat para peserta Piala Dunia U17 menjadi sangat betah. Bahkan mereka melakukan tisi sambil liburan. Hal itu terlihat dalam beberapa unggahan para pemain timnas Spanyol hingga Kanada yang senang dengan suasana tisi yang berada di pinggir pantai. Bahkan pelatih Meksiko merasa kagum dengan keindahan training center milik Bali United yang berada di pinggir pantai. Sangat indah dari lapangan. Ada pantai di sampingnya. Ini lingkungan yang sangat indah. Ya, di sini sangat panas, tetapi saya pikir ini hanya soal waktu untuk terbiasa, ungkap Fidel Brajas. Marc Guiu jadi target fans. Sementara itu, pemain muda yang bersinar di Barcelona beberapa pekan yang lalu yang membawa El Barça meraih kemenangan berkat satu-satunya gol yang ia cetak menjadi target fans Indonesia untuk mendapatkan foto atau tanda tangan. Bahkan tak hanya Marc Guiu saja, total ada 8 pemain Barcelona yang nantinya akan memperkuat timnas Spanyol U17 di Piala Dunia Indonesia. Maitimo jadi pelatih Kanada. Salah satu yang menjadi kejutan jelang Piala Dunia U17 adalah bergabungnya mantan pemain timnas Indonesia Raphael Maitimo yang menjadi staf pelatih timnas Kanada U17. Bahkan dalam beberapa unggahan terakhir, Maitimo terlihat sangat nyaman dalam mempersiapkan timnya untuk bertanding di Piala Dunia U17. Meski kini menjadi staf pelatih tim Kanada, namun Maitimo mengaku masih cinta dengan negara Indonesia. Jadi itulah deretan momen ngagetin peserta Piala Dunia U17.